Marhaban ya Ramadan, selamat pagi. Masih bersama saya dalam kajian Ramadan 1441 Hijriah Pondok Pesantren Darul Amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahibul Fadilah Suyuhu Makhadid Daril Amanah Asy-Syaikh Al-Hajj Mas'ud Abdul Qadir, Sadatul Muallim Al-Ustadz Fadlur Rahman SPD, Al-Mukarram ala jami'il asatid wal ustadat wa ayyuhal musahid rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Tiada kata yang pantas untuk diucapkan, tiada puji yang pantas untuk diagungkan, tiada rahmat yang layak untuk diuraikan, tiada bahasa yang indah untuk dilapaskan. Dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang maha luas, yang tak terbatas, yang tak pernah tuntas, dan tak pernah habis kita bahas, dengan ucapan serta pujian, Alhamdulillahirabbil alamin, masyaallahu kana wa ma lam yasha'u lakun. Dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita semua dapat bermuajahah serta bernujasah dalam suasana ikatan ukhuwah Islamiyah. Curahan salawat serta salam tercurahkan sepanjang siang dan malam kepada insan termulia, penerang gelapnya malam, dan Nabi pilihan penyempurna syariat Islam, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan doa dan kalam kalimat, Jazallahu ana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlahu. Oke, hadirnya saya di sini tak lain dan tak pula hanyalah sebagai pembawa acara dalam kajian Ramadan ke-17 1441 Hijriah Pondok Pesantren Darul Amanah. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk membacakan runtutan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Furqan. Liridho illahi wali syafaati rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah ini acara kita dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Acara yang selanjutnya, Gema Sholawat Nabi, yang merupakan cermin kerinduan di hati, lontaran doa untuk sang Habibi yang mempunyai hakikat cinta yang sejati dari dunia juga akhirat nanti. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli mina awali mutahimin. Kepada beliau Ustadz Ainul Aska kami persilakan dengan segala hormat. صلوا على النبي محمد
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jazakallahu khairan katsiran ya Ustaz. Harapan kita pastilah sama, satu harapan, satu tujuan. Tatkala Allah menghisap amal perbuatan di hari kiamat di padang mahsyar, yang kita harapkan yaitu syafaat kubro dari Sayyidil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bacaan sholawat tersebut kita mendapatkan syafaatil uzma di yaumil akhir kelak. Acara selanjutnya, marilah kita ikuti bersama puncak acara pada pagi hari ini dengan suatu harapan dapat mentebal iman, meningkatkan amal-amal ibadah, dan mempertahankan sendi-sendi Islam, yaitu Maudhi'ul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Fadlur Rahman melalui kitab Tanbihul Ghafilin. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratina bil musayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wa salihin wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina lam bisanin ila yaumiddin. Khususan la hadrat sultan qadir al-jalal. Azil aziz. Wassalamu dan wassalamu sunnah wal jannah. Dan malaikatul muqarrabin wa imadul arba'ati wa ashabil arba'ati Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa awliya itis'ati alatina balagutina fi baladina Indonesia wa syuhada'i wa sholihin wal ulama musannifin khususan la hadrati murabbi ruhina bagi masyarakat batal wal asana wa falatin wa jami'i masyayikhina minal ana ila yaumiddin khususan la hadrati wa ala hadal kitab sayyidina Muhammad Ibrahim Hasan Marwati nafa'ana Allah badal kitab wa nafa'ana Allah bi ulumihim amin 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 ya rabbal alamin. Syalillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah separuh lebih perjalanan kita melewati bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Ya alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini tidak henti-hentinya kita diberikan hidayah inayah, diberikan nikmat iman Islam sehingga kita bisa menjalani bulan Ramadan ini imanan wa ihtisaban. Dan semoga sampai nanti 30 hari kita menjalankan puasa di bulan Ramadan ini kita diberikan tambah iman, tambah Islam, dan tambah kuat keyakinan kita akan segala apa yang Allah ridhoi dalam diri kita semuanya. Tidak lupa kita baca sholawat serta salam kepada junjungan besar Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa telah membimbing kita, orang-orang terdahulu sebelum kita, sehingga bisa sampailah pada zaman Islamiyah setelah mengalami zaman jahiliyah yang penuh banyak rintangan dan banyak cobaan. Kepada pimpinan Pondok Pesantren Darul Amanah yaitu Syekh Mas Abdul Qadir yang selalu kita nantikan berkah ilmu manfaatnya,
Dan semoga ini ustadz-ustadzah yang senantiasa sabar di pondok, tidak pulang, ini supaya diberikan semangat untuk khidmah di pondok pesantren, karena memang tidak semua orang punya kesempatan, punya keikhlasan untuk berkhidmah di pondok pesantren. Dan insya Allah dengan khidmahnya antum semuanya di pondok itu bisa membuahkan hal yang sangat manis yang akan kalian petik di suatu saat nanti. Kepada ustadz-ustadzah yang selalu saya hormati dan saya banggakan, yang senantiasa mengikuti dari hari ke hari kegiatan kajian Ramadan, walaupun mungkin waktunya sangat sebentar, tapi insya Allah kita petik manfaatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita bahas mengenai ahwalul maut, yaitu pekiwe mati atau susai wong mati. Karena diceritakan Kanjeng Nabi dawuh qadru syiddatil maut wa qurbihi alal mu'min ka qadri salati mi'atin darbatin bisaif. Jadi orang mati itu diibaratkan seperti orang dipukul pedang 300 kali. Jadi kalau sekali aja dipukul luar biasa sakitnya, apalagi kok dipukul 300 kali pedang. Itu na'udzubillah. Makanya kita semua jangan lupa doa setiap hari, tiap baca sholat, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah Gusti, jenengan ringankan ketika tiba sakaratul maut pada diri kita semuanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya hari ini kita akan bahas babu adabil qabri wa syiddati. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabil qabri. Utawi iki kubab kang mertelake siksa kubur. Wa syiddatihi lan abote siksa kubur. Hadasa nyeritakake ing kita sinten sahabat Khalil bin Ahmad. Hadasana Ibnu Mu'ad, hadasana Husain Al-Marwazi, hadasana Abu Muawiyah Ad-Dariri an Al-Amash anil Munhal Ibni Amrin anil Bara bin Azib qala ngendikan sinten sahabat Bara bin Azib. Qarana wis metu sapa kita ma'a Rasulillah ing dalem sartane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala janazatin ing atase ngiri jenazah. Ala janazati rajulin ing atase ngiri jenazah lan wong lanang. Milal ansori saking kaum Ansor. Fantahayna mangko tumeka sapa kita ilal qabri marang kubur. Walam yalhat lan durung den kedhuk apa kubur. Ba'du ing dalam sakwise tumekane kita. Fajala samangka lungguh sinten Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jalasna lan lungguh sapa kita halahu ing dalem kiwa tengene Kanjeng Nabi. Fa ka'anna ala ruusina kaya sak temene ing atase pira-pira sirah kita. Ataira ana manuk. Wa fi yatihi lan iku tetep ing dalem astane Kanjeng Nabi udun utawi ana kayu. Yang kusu kang ngukir sinten Kanjeng Nabi bihi kelawan al ardo ing tanah. Yakni ngersake sinten Kanjeng Nabi yafiru ngeduk utawa gawe luangan sinten Kanjeng Nabi bihi kelawan al ardo ing bumi. Farafa amangka ngangkat sinten Kanjeng Nabi ra'sahu ing sirahe Kanjeng Nabi. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi istaidu amrih perlindungan sapa sira kabeh billahi kelawan Gusti Allah min adabil qabri saking siksa kubur marata ini kelawan rong ambalan au talatan utawa telung ambalan. Jadi diceritakan bahwa Kanjeng Nabi beserta sahabat Bara bin Azib itu
ngiring jenazah dari kaum Ansor, itu diantarkanlah jenazah itu ke alam kubur. Para sahabat yang menunggu kedatangan Kanjeng Nabi, menunggu Kanjeng Nabi membawa kayu kemudian diukirkan di tempat yang akan dijadikan kuburan laki-laki yang meninggal tadi. Kemudian setelah dibuat ruangan atau dibuatkan tempat pemakaman, kemudian Kanjeng Nabi mengangkat kepalanya dan beliau dawuh, "Ista'idu billahi min adabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri." Duh Gusti, saya minta perlindungan panjenengan dari siksane alam kubur. Karena pada hakikatnya orang mau meninggal, apalagi setelah meninggal, ketika jasad itu pisah dengan ruh, itu susahnya luar biasa. Mau nangis gak ada yang dengar, mau ngeluh gak ada yang nolongi. Itu susahnya orang ketika meninggal dunia. Lalu ketika sudah sampai alam kubur, ketika orang-orang yang mengantarkan itu sudah pergi, ruhnya itu dengar, oh itu orang-orang yang mengantar saya, meninggalkan saya sendirian di sini, tidak ada yang menemani. Setelah itu baru turunlah malaikat mungkar nakir. Apa yang dilakukan malaikat mungkar nakir? Malaikat mungkar nakir duduk menghadap ruh tadi, kemudian bertanya, "Man rabbuka? Man nabiyuka? Ma dinuka?" Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kalau kita jawab di dunia, insya Allah bisa. Tapi ketika kita dihadapkan pada malaikat, malaikatnya itu wajahnya mencorong seperti matahari, seperti sinarnya matahari, wanginya luar biasa, besarnya luar biasa. Tapi karena kita ndredeg, opo-opo hilang semua jawaban yang sudah kita persiapkan. Lalu apa yang kira-kira kita lakukan biar kita bisa ditolong? Makanya nanti ketika jasad itu sudah dimasukkan di alam kubur, itu nanti akan datang amal-amal yang menemani kita. Amal-amal apa? Amal-amal sholih. Ketika kita sudah diletakkan, sudah ditinggal pergi, amal-amal kita itu akan menemani kita. Ketika kita ditanya, "Man rabbuka?" Dredeg hati kita, ya Allah, aku jawab priye. Tiba-tiba ada amal kita nuturi, Allahu Rabbi. Man nabiyuka? Muhammad Nabi. Madinuka? Islami dini. Itu adalah jawaban-jawaban yang sekiranya akan dituturkan oleh amal-amal solih kita ketika kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari malaikat mungkar nakir. Nah, maka dari itu kalau kita kok pengen adanya kemudahan kita melewati alam kubur, kita harus siap-siap dari sekarang. Makanya kok ada anak disuruh mondok kok sulit. Itu apa? Rata-rata karena belum tahu. Sing mondok pirang-pirang tahun wis ditakoni guru mesti iso. Apa meneh kok sing ora ngerti bahasa Arab, ora ngerti isim fi'il huruf, ora ngerti nahwu, ora ngerti babagan pitakone alam kubur, tambah ora iso.
Lah ini makanya kita semuanya mari bareng-bareng nek kita bayangkan yang namanya alam kubur dengan segala pertanyaan, dengan segala kesusahan yang akan kita hadapi, kita harus siap dari sekarang. Karena kalau kita nggak bisa, ya dipentung malaikat. Man rabbuka plonga-plongo priye. Ceplok. Raiso. Makanya apa? Ketika orang-orang kafir itu masuk ke dalam alam kubur, itu malaikat tanya, man rabbuka? La adri, la adri, la adri. Aku kurang ngerti, saya tidak tahu. Man nabiyuka? La adri, la adri, la adri. Madinuka? Ora kenal Gusti Allah, ya ora mungkin jawabe agama Islam. Saking gampangnya malaikat langsung nyincing orang tersebut, orang kafir tersebut ke neraka siji. Wes ora usah takok-takok iman. Karena apa? Karena saking tidak bisanya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat mungkar nakir. Makanya kita semuanya tidak usah takut, kita semuanya mantep nderek ke agamane Gusti Allah dengan penuh khidmat, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketakwaan. Insya Allah kita semua akan memetik nikmat iman Islam setelah kita semuanya menjalani kehidupan dunia dengan penuh iman, Islam dan ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah diceritakan bahwa ketika Kanjeng Nabi dan para sahabat itu berkumpul di sebuah masjid, datanglah seorang pemuda. Itu berdiri di pintu masjid dan dia menangis. Ma yabkika ya syab? Apa yang membuat kamu menangis? Qad mata abi walaisa lahu ghasilun wa kafinun. Bapak saya sudah meninggal, tapi tidak ada yang memandikan, tidak ada yang mengkafani. Maka kemudian Kanjeng Nabi mengutus sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab mengikuti pemuda tadi. Sesampai di rumahnya, sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar kaget. Ternyata jasad bapaknya tadi itu tidak berupa jasad manusia, tapi berupa jasad khinzirul aswad, berupa celeng berwarna hitam. Nah, ketika melihat keadaannya seperti itu, sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar pulang menghadap Kanjeng Nabi, menceritakan kejadiannya seperti itu. Kemudian oleh Kanjeng Nabi, sudah kita berangkat ke sana. Sesampai di sana Kanjeng Nabi paham, ini jasadnya berubah jadi celeng berwarna hitam. Kemudian Kanjeng Nabi mengangkat kedua tangan, beliau berdoa, seketika jasadnya berubah jadi jasad seperti manusia biasa. Kemudian segera mungkin Kanjeng Nabi memerintahkan para sahabat untuk memandikan, mengkafani jenazah tadi. Sudah selesai semua, disolati dan sebagainya, diantarkanlah sampai ke kuburan. Ketika mau dimakamkan, kagetnya luar biasa. Para sahabat melihat jasadnya itu berubah jadi celeng berwarna hitam tadi. Ma'amilta abuka, apa yang sudah ma'amila abuka, apa yang sudah dilakukan oleh bapakmu fid dunia, di dunia apa? Huwa tarikus sholat, dia adalah orang yang suka meninggalkan sholat. Maka kemudian Kanjeng Nabi mengatakan bahwa termasuk gambaran orang yang
suka meninggalkan sholat di dunia, maka ketika di akhirat nanti dia akan menyerupai celeng berwarna hitam. Itu gambaran bahwa apa? Siksa Allah itu tidak enteng. Di dunia kok kaya-kaya kepenak, tapi di akhirat luwih rekoso. Makanya kalau kita sebagai seorang mukmin ditanya sampean kok gelem-gelem poso kuwi ngelih, poso yo ngelak, poso kuwi yo abot. Ya kita cuma jawab imanan wahtisaban. Saya puasa itu karena iman. Saya mengharap-harapkan pahala dan ridhone dari Gusti Allah. Itu gambaran bahwa kalau kita kok di dunia pengen kepenak, di akhirat pengen kepenak, ndereke apa yang didhawuhke Gusti Allah dan apa yang menjadi perintah Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis, yakti nekani hu ing mayit sapa atin wong kang teka husnul wajhi kang bagus wajahe, thayyibur rihi kang wangi ambune, husnul thiyabi kang bagus pakaiane, fayaqulu mongko ngucap sapa atin, ana utawi ingsun iku amaluka amal sira, asalihu kang salih, absir kaitu mungao sapa sira bi rahmati rabbika kelawan rahmati pangeranmu, wa jannatin lan pira-pira swarga fiha ing dalem jannah, naimun utawi ana nikmat, mukimun kang manggon. Setelah malaikat mungkar nakir itu kok bisa kita jawab pertanyaan-pertanyaan, baru datanglah seseorang dengan wajah yang baik. Wajahe nek cara wong wedoke ayu, wangi, tur pakaiane apik. Kira-kira nang alam kubur, termasuk ini ustadz ini, kalau di alam kubur ditemani perempuan yang cantik, perempuan yang wangi, perempuan yang bajunya bagus, kira-kira mau atau tidak? Nah, insya Allah. Kalau ustadzah di alam kubur kok yang nemani itu amal solih berupa laki-laki yang ganteng, insya Allah gantengnya ya ngalahkan artis-artis Korea ya. Nah, kalau artis Korea itu kok ganteng, insya Allah ini lebih ganteng. Bajunya bagus, wangi, orangnya ganteng. Itu apa? Insya Allah jadi semakin enak di alam kubur. Makanya apa? Kita semuanya doakan orang yang sudah meninggal, Allahumma ij'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan, ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka raudhatan, taman dari pertamanan-pertamanan surga. Wala taj'alhum hufratan min hifarin niran. Dan jangan jadikan mereka di tempat luangan atau tempat-tempat yang menjadi lubang-lubang dari neraka. Karena apa? Lubang-lubang neraka itu sangat luar biasa pedihnya. Diceritakan ada orang kafir ketika di neraka itu ngelake luar biasa, hausnya luar biasa. Diberi haus minta minuman, akhirnya diberi minuman yang terbuat dari air panas. Kalau kita di dunia dikasih air panas langsung melonyot. Lah kalau orang kafir di neraka haus kok diberinya kok air panas yang melonyot. Kalau kita diberi air dingin malah seger, tapi kalau diberi air panas tambah melonyot.
Belum lagi ditanya, kamu kok minta tolong sama saya, Tuhanmu mana Tuhanmu? Orang-orang kafir itu menyadari Tuhan-Tuhan yang mereka sembah di dunia berupa patung-patung itu dipanggil Tuhannya, tetapi tidak ada jawaban, tidak ada pertolongan sedikit pun. Makanya orang-orang kafir itu nanti akan menyesal karena merasakan pedihnya siksa kubur, siksa di alam akhirat karena tidak mengenal dengan Gusti Allah. Makanya Gusti Allah itu memang luar biasa mengingatkan kita. Kalau kita diingatkan supaya kita sholat, ya kita sholat. Diingatkan kalau kita zakat, ya zakat. Diingatkan kalau kita sudah cukup harta bendanya, ibadah haji, segera kita berangkat ibadah haji. Karena pernah diceritakan pada zamannya sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, ada salah satu orang laki-laki yang meninggal. Ketika akan disolati, itu tiba-tiba para sahabat kaget. Di jenazah kain kafannya itu ada seekor ular yang menggeliat di lehernya laki-laki tersebut. Ular tadi kemudian akan dipukul oleh para sahabat. Ular tadi mengatakan, tiba-tiba ularnya bisa berbicara. Berbicara bagaimana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ular itu bisa mengatakan seperti itu. Kemudian kaget sahabat Abu Bakar, kemudian bertanya, mengapa engkau menyiksa mayit itu? Kemudian ular itu menjawab, karena mayit ini sudah lalai di dunia. Apa 3 perkara yang sudah dilalaikan mayit tadi di dunia? 1, ketika dipanggil azan tidak segera melaksanakan sholat. Waktunya dipanggil azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti dulu, tak tidur dulu. Bangun-bangun jam 6:30, subuh wis kliwat. Naudzubillahi min dzalik. Yang kedua, ketika sudah dipanggil untuk melaksanakan zakat, tetapi tidak segera ditunaikan. Hartanya banyak, melimpah, tetapi ketika ada orang yang membutuhkan, eman, saya tuh udah mengumpulkan uang banyak, kok tiba-tiba diminta. Akhirnya uangnya itu numpuk, tetapi tidak dinafkahkan untuk membantu sesama yang lebih membutuhkan. Ini makanya kita semua di dunia itu cuma sebentar, 60 tahun, berapa puluh tahun. Makanya kita di dunia jangan eman. Kita punya harta benda, ya mari kita gunakan yang lebih manfaat. Makanya saya punya harapan, ya ini antum semuanya, ya kita semuanya ini santri. Kalau bisa suatu saat keturunan kita, anak-anak kita dididik juga jadi santri, ahli ilmu, ahli Quran. Jangan cuma sekedar kita orientasinya di dunia saja, tapi juga orientasi kita untuk kehidupan di akhirat nanti. Kemudian perkara yang ketiga yang membuat orang tersebut disiksa oleh ular tadi, karena
Yang ketiga adalah orang itu ketika sudah dipanggil untuk melaksanakan puasa, tapi dengan sengaja suka meninggalkan puasa. Apalagi puasa di bulan Ramadan. Makanya orang di bulan puasa di bulan Ramadan itu kok dengan sengaja meninggalkan satu hari saja, dengan sengaja, tidak ada uzur, tidak ada halangan. Puasa 1000 hari saja, puasa satu tahun diganti, itu tidak akan pernah bisa mengalahkan keutamaan puasa di bulan Ramadan. Makanya ini kita semua bareng-bareng alhamdulillah diberikan kekuatan nikmat iman Islam menjalani bulan Ramadan ini dengan penuh iman Islam, sehingga kita dijauhkan dari yang namanya hal-hal yang sekiranya bisa merusak segala sesuatu yang menghalangi kita untuk berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk Kanjeng Nabi ada salah satu anak bercerita bahwa ada salah satu anak itu ketika di dunia, anak itu sukanya membangkang sama orang tua. Anak itu selalu membangkang sama orang tua. Nah, ketika orang tuanya sudah meninggal, baru Allah memberikan hidayah. Ketika orang tuanya sudah meninggal dua-duanya, dengan hidayah Allah, anak itu kemudian selalu ziarah kubur, tilik kedua orang tuanya, doakan kedua orang tuanya. Maka kemudian Kanjeng Nabi dawuh, fayaktubuhullahu minal barin. Maka Allah akan menuliskan anak itu termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang sholih. Walaupun ketika orang tua masih hidup senengnya kok nyalai wong tua, tapi dengan hidayah Allah, anak itu kok terbuka hati dan pikirannya, senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, dan anak itu jadi anak yang soleh. Ini mumpung Bapak Ibu kita masih sehat, bareng-bareng kita saling mengingatkan, ya bareng-bareng kita birrul walidain. Karena seperti apapun tidak ada apa-apanya kita semuanya tanpa kedua orang tua kita semuanya. Makanya ya saya sering derek ke pengajian-pengajiannya Gus Bahar. Gus Bahar itu kalau cerita, beliau itu nggak pernah tirakat neko-neko. Tapi Gus Bahar itu birrul walidainnya luar biasa. Pulang dari jamaah subuh, sowan ke bapak ibunya. Bapaknya udah sedo, tinggal ibunya. Sampai di dalam ibunya dipijeti, di los-los, cerita sing apenak-penak sampai ibunya meninggal. Itu saking apa? Saking termasuk buktinya cintanya seorang anak, bektinya seorang anak itu insya Allah jadi mulyani anak di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bareng-bareng ya. Jadi tidak ada salahnya kita semuanya senantiasa saling mengingatkan. Ketika kita itu masih kepenak di dunia, ya kita ya ngarep-ngarepkan penak di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Mautul fuj'ati rohatun lil mukmin. Termasuk Kanjeng Nabi ngendikan, matinya orang yang dadak, rohatun lil mukmin, itu menjadikan orang mukmin itu kepenak. Jadi orang mati dadak itu dikira susah, malah kepenak. Mayite kepenak. Ketika sholat Allahu Akbar, itu saking kepenak. Ketika duduk
saking kepenake. Wa asafun alal fajir, dan jadi kesusahan untuk orang yang fajir, wong sing ahli maksiat. Makanya enggak benar ya, muda bersenang-senang, tua bertaubat. Lah ya kalau umurnya tekan. Kalau umurnya enggak tekan ya enggak jadi bertaubat. Makanya kita semua bareng-bareng mari kita langgengke setiap ba'da sholat, seperti Kanjeng Nabi setiap hari membaca istighfar minimal 70 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baca istighfar. Setelah baca istighfar ya banyak-banyak baca kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena apa? Karena ketika kita semua itu bisa melanggengkan seperti itu, ya muga-muga Gusti Allah memberikan hidayah ketika sudah tiba yang namanya sakaratul maut, kita gampang diparingi kepenak. Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang pada hakikatnya manusia itu gampang ingat, gampang lupa. Tapi nek kita bisa langgeng, insya Allah kita gampang ingatnya. Ketika kita mengalami yang namanya sakaratul maut, ketika ruh mau diambil, sudah sampai sini, la ilaha illallah, insya Allah dakhalal jannah, masuk surgane Gusti Allah. Lah kalau meninggal kok yang dilihat kok malah gambar yang lain-lain, loh malah jadinya tidak baik. Ya, makanya ya kita semuanya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'u khisalin minasyaqawah. Kanjeng Nabi ngendikan ada 4 perkara sing ndadake wong cilaka nang donya. Apa 4 perkara itu? Bismillahirrahmanirrahim. Jumudul ain, mripat sing atos. Apa itu mripat sing atos? Mripat sing ora tau nangis, ora tau nyesel perbuatan maksiat, malah cekekean. Ya, makanya saya kalau lihat berita di TV ada orang buat video-video viral, terus video viralnya kok melecehkan, bahkan cekekean, tidak minta maaf tapi kok malah menghina. Nah, itu apa? Menandakan jumudul ain, mripate atos, tidak mengingat segala kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Nah makanya biar kita kok mata kita biar enggak atos, bagaimana? Banyak-banyak istighfar. Kita semua kalau bisa bangun malam-malam banyak istighfar sambil mengingat-ingat dosa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Diingat-ingat dosane karo wong tuwa, diingat-ingat dosane karo koncone dan seterusnya. Wa qaswatul qalbi, yang kedua adalah hati yang keras. Dikandani malah nglawan, dituturi kok malah nyolot. Nah, malah seperti itu. Lah biar hati kita enggak keras apa? Kita sering kumpul dengan orang-orang solih, ya. Insya Allah di pondok ini orangnya solih-solih semuanya, ya. Kita kumpul dengan orang-orang solih, kita sering-sering banyak-banyak mendengarkan mau'idah, mendengarkan pitutur-pitutur yang baik. Wa tulul amal, yang ketiga adalah tulul amal, angan-angan yang panjang. Apa itu angan-angan yang panjang? Kita berpikir, wah aku urip nang donya isih suwi, aku arep ngene, tapi ora patiya kelingan apa yang kita lakukan itu benar atau tidak.
Karena nuwun sewu, sekarang itu banyak sekali hal-hal yang kadang satu sisi kita anggap baik dan satu sisi ternyata itu kurang baik buat kita. Contohnya apa? Nah itu. Dan sekarang itu nuwun sewu banyak sekali orang yang berdagang tapi dagangnya lewat jalan yang haram. Contohnya sekarang banyak nuwun sewu penculikan anak yang kemudian diambil organ tubuhnya, kemudian dijual dengan harga yang luar biasa mahalnya. Itu secara pemikirannya, wah ini manfaat buat orang lain, tapi satu sisi dia memberikan madharat buat orang lain. Jelas itu termasuk kita semuanya ya tahu seperti itu perkara yang sangat dilarang oleh agama Islam. Wa hubbud dunya, perkara yang keempat adalah suka dengan yang namanya dunia. Awan isuk sore bengi ngurusi HP terus. Qur'ane ra tau dibuka. Wayahe salat kok malah HP. Waktunya banyak-banyak zikir malah kita gunakan untuk hal-hal seperti itu. Ya kita gambarkan orang di dunia itu, saya gambarkan seperti orang hidup di mall. Di mall itu apa saja ada. Ya, apa saja ada. Perkara yang harganya mahal sampai perkara yang harganya rendah. Apa saja itu ada. Tapi kadang satu sisi orang melihat gemerlap dunia, tidak ingat waktu, tidak ingat kapan ketika kita dipanggil oleh Gusti Allah. Makanya bareng-bareng ini mumpung kita semua kok dunianya masih digelar ya, dunianya masih diciptakan dalam keadaan yang masih baik seperti ini, apalagi kita diberikan cobaan yang luar biasa melalui virus corona ini, kita petik hikmahnya bareng-bareng. Yang kita takuti bukan kok matinya, wah aku nek metu kok ono virus corona mati. Nah, itu bukan matinya yang kita takuti. Tapi apa? Kita khawatir menimbulkan atau membawa mandorot buat orang lain. Karena apa? Satu sisi kalau anak muda itu insya Allah masih sehat. Tapi yang memang paling rentan itu adalah orang yang sudah sepuh-sepuh. Orang yang sudah sepuh, apalagi rentan kesehatannya dengan adanya virus corona dan sebagaimana, itu menjadikan daya tahan tubuhnya rendah dan orang itu gampang sakit dan kemudian meninggal. Ya, ini bareng-bareng kita ambil hikmahnya, karena yang namanya cobaan dari Gusti Allah itu termasuk sebagai usaha untuk mengangkat derajat kita sebagai kaum mukminin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mahbuba indal maut min suratil muqtadir wa al-hudu wasukun. Termasuk ini saya nyambung dari yang kemarin, bahwa ciri-ciri orang yang ketika dicabut ruhnya itu kepenak, itu adalah al-hudu wasukun. Ketika diambil itu dalam keadaan kepenak, dalam keadaan anteng. Ketika Allah mengambil ruhnya, Allah kepenak. Lah nek ora kepenak bre. Ora kepenak. Apalagi kok banyak perkara-perkara yang haram dimakan. Dan akhirnya apa? Menjadikan apa? Susahnya ruh kita diambil oleh Gusti Allah. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa min lisanihi ayyakuna natikon bisyahadah. Dan termasuk lisannya itu gampang untuk mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kepenak. Wa min qalbi ayyakuna husnadzon billah. Dan dari hatinya itu gampang untuk berhusnudzon. Ketika ruhnya diambil, wis pasrah marang Gusti Allah. Itu saking gampangnya orang yang meninggal diambil oleh Gusti Allah. Ya, ini karena sudah jam 6 kita cukupkan. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua. Ini ya sebenarnya saya sudah ngangen-ngangen anak-anak muda kok diceritakan babakan maut kok koyo-koyo nggak pas. Nah, tapi ya saya sudah ngangen-ngangen gini. Wes yang namanya hidup mati itu urusan Gusti Allah. Tapi paling tidak kita saling mengingatkan segala sesuatu insya Allah kita ambil manfaatnya. Ini minggu depan masih ada pertemuan? Atau? Masih ya. Insya Allah minggu depan kita akan membahas Yaumul Qiyamah ya. Insya Allah kita akan membahas Yaumul Qiyamah. Biar tambah ingat, biar tambah mantep kita semuanya. Karena apa? Kitab Tanbihul Ghafilin itu ya isinya hal-hal yang meden-medeni. Ya, manusia itu gampang lupa dan gampang diingatkan, dan insya Allah dengan kita ngaji Tanbihul Ghafilin ini semakin kebuka hati dan pikiran kita, lisan kita untuk senantiasa berzikir, senantiasa mengingat bahwa segala sesuatunya kita kembalikan pada Gusti Allah, dan segala sesuatunya kita kembalikan pada Gusti Allah secara lahiriah dan batiniah kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wal minkum airan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Fadlur Rahman SPD. Semoga dengan kajian yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua serta menambah wawasan dan keberkahan ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Acara yang selanjutnya yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara maksud hati ingin menyusun kata yang indah dan rapi. Namun apalah daya, saya sebagai manusia biasa, salah dan hilaf pasti ada. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.